Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat PSKD, kembali lagi bersama saya, Tika Lukmana, peneliti dari Pusat Studi Kota dan Daerah. PSKD adalah lembaga riset yang berdiri sejak 2005, fokus pada isu-isu strategis, pembangunan, mulai dari infrastruktur, transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, arsitektur, sampai pembangunan kewilayahan. Intinya, kami hadir untuk memberikan analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Lewat podcast ini, PSKD menghadirkan obrolan yang santai tapi substansial soal kota, desa, dinamika pembangunan, dan peluang masa depan wilayah di Indonesia. Di episode kali ini, PSKD Podcast akan mengangkat tema memilih paradigma yang tepat dalam menghadapi bencana hidroklimatologi sebagai dampak perubahan iklim global. Saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Dr. Afrizal, ST.MT. Beliau adalah dosen pasca sarjana magister teknik di Universitas Bandar Lampung. Selain itu juga beliau adalah tenaga ahli utama sumber daya air dan juga salah satu asesor BNSP. Selamat pagi Pak Afrizal, terima kasih sudah hadir. Boleh Bapak bisa menyapa dari Sobat PSKD Bapak? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dika dan juga Sobat PSKD yang berbahagia. Senang sekali hari ini bisa bertemu Mas Dika. Baik Pak. Ya. Saya juga jadi kehormatan untuk kami ini Bapak bisa berbincang-bincang juga Pak dengan kami. Oke, ya. Baik, sebelum banyak hal yang akan saya tanyakan nih Pak, sambil juga kita belajar dan juga mungkin bisa memberikan insight dan juga rekomendasi, saya sampaikan sebelumnya Bapak bahwasannya memang dalam beberapa tahun terakhir bencana seperti banjir, kekeringan, hingga cuaca ekstrim semakin sering terjadi dan intensitasnya pun meningkat. Fenomena ini bukan lagi kejadian sporadis, melainkan bagian dari dinamika perubahan iklim global yang nyata di depan kita. Nah, sebelum saya masuk ke hidroklimatologinya ya Bapak, mungkin yang banyak jadi pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan pembukanya adalah akhir-akhir ini masyarakat sering merasa cuaca makin tidak menentu Pak. Bisa hujan sangat ekstrim, namun di lain waktu bisa juga ada kekeringan, bahkan dalam satu hari yang sama dari pagi ke siangnya panas, namun dari malam hingga dini harinya itu hujan dan yang lainnya menyebabkan sakit juga tentunya Bapak ya di masyarakat. Sebetulnya dari sudut pandang Bapak itu apa sebenarnya yang terjadi Pak? Ya, terima kasih Mas Dika. Ya, luar biasa. Ini memang adalah keluhan dari kita sebagian masyarakat Indonesia yang terutama di Lampung, cuaca yang tidak menentu ya, panas yang luar biasa, tiba-tiba hujan dan sebagainya. Ya, ini ya boleh dibilang tadi itu adalah satu fenomena yang harus kita sadari dan kita menjadi concern kita. Bahwasanya kita ini tidak baik-baik saja sesungguhnya, walaupun kita mencoba untuk menenangkan diri ya, karena memang bumi kita ini sedang mengalami kondisi perubahan iklim global ya, climate exchange yang sangat dahsyat ya, ditandai dengan efek rumah kaca yang terus-menerus melanda kita ya, dan ini bukan hanya di Lampung ya, atau di Bandar Lampung, tapi di seluruh dunia. Jadi peningkatan suhu bumi yang begitu panas ya, dan dampaknya itu bisa kelihatan di daerah kutub itu, glacier
gunung es yang abadi itu sudah mulai mencair. Nah, hal-hal seperti ini kan harusnya menjadi concern ya, karena kita itu adalah tantangan dan bahaya. Nah, efeknya juga cuaca kita, iklim kita menjadi tak menentu ya, iklim tak menentu, eh, ditambah lagi ada El Nino dan La Nina yang kalau dia datang itu ke kita itu akan semakin memperparah kondisi kita. Jadi memang kita harus menyadari nih Mas Dika dan juga sahabat PSKD, kita dalam suasana yang terancam ya sesungguhnya. Ya, demikian ya, memang kondisinya kita sedang dalam perubahan iklim global yang tentunya itu bumi itu juga akan mengalami penyesuaian, dan kita sebagai manusia ya, makhluk yang ada di sini juga harusnya berpikir bagaimana melihat fenomena ini dan berupaya untuk bisa mengatasinya. Setidaknya langkah yang awal kita beradaptasi lah, kurang lebih gitu Mas Dika. Oke, baik Bapak. Jadi memang sebetulnya perlu kita sadari ya Bapak bahwa saat ini itu memang terjadi perubahan iklim ya Pak, dan juga kita perlu sadar juga bahwa dampak-dampak dari perubahan iklim itu pun sudah terjadi ya Pak. Oh, sudah. Jadi indikatornya itu memang udah kelihatan. Saya pernah melakukan riset ya, dari data statistik hujan saja. Kita itu di Bandar Lampung saja itu dari besaran statistik menunjukkan kondisi memang tidak sama antara kondisi jumlah hari hujan, jumlah tinggi hujan beberapa 10-15 tahun yang lalu dengan 10-15 tahun yang sekarang. Itu udah berubah banget. Dan ketika kita lihat fenomena yang luar biasa ini, ya kita lambat untuk mengantisipasinya. Dan ini yang menyebabkan orang melihat kita gagal ya. Sesungguhnya kita lambat untuk menyadari. Ya, karena apa? Karena memang sebagian juga tidak ada yang juga tidak mempercayai ini perubahan global ya. Contohnya di Amerika itu Presiden Donald Trump itu mengatakan nggak ada itu perubahan iklim global, hoax. Dan diikuti beberapa ini. Ya ini biasa saja. Jadi karena kondisi biasa-biasa tadi, kebijakan itu menjadi tidak ada yang mengarah ke sana. Nah itu karena tidak merupakan suatu kesadaran yang kumulatif dari sebuah negara, bangsa dan masyarakat dunia maupun di sekitarnya, maka upaya-upaya untuk mengatasi hal-hal yang terdampak dari ini ya nggak akan tidak ada, dan mungkin sedikit ya, karena kesadaran itu belum begitu maksimal. Tahu oh gitu, oh ya gitu saja, tapi ancaman yang nyata itu belum kelihatan. Nah ini yang dahsyat, sebenarnya itu dahsyat. Yang kejadian fenomena banjir itu yang frekuensi intensitasnya itu semakin dahsyat di Kota Bandar Lampung, dan korbannya sudah luar biasa. Ini menunjukkan ini nggak main-main, dan ini bukan akhir. Kalau episodenya ini berakhir di situ, it's okay. Tapi kenyataan ini awal dari proses yang mungkin akan terus berkesinambungan sampai kita nggak tahu kapan. Karena bumi memang ya dia akan balancing ya dengan izin Allah ya, kita luar biasa juga akan menyesuaikan kondisinya. Nah kitanya ini siap nggak? Karena apa? Nih Juni yang perkiraan BMKG ini akan ada namanya fenomena Godzilla El Nino ya. Itu sebagian sudah mengatakan ini dahsyat loh, jangan sembarangan. Tapi apakah sudah siap kita? Karena udah ada peringatan tapi tidak dilakukan upaya antisipasi ataupun upaya yang lainnya, gimana nanti gelagapan. Gelagapan, kaget. Karena apa? Nih, tidak
ada apa namanya El Nino, apa yang dahsyat ya, El Nino itu mengakibatkan apa kemarau yang sangat tajam ya, sangat ini yang sangat panas ya. Itu saja efeknya kebakaran hutan itu luar biasa. Kemudian kekeringan, kekurangan kesulitan air itu sudah luar biasa. Apalagi nanti dampaknya. Siapkah kita melihat itu? Nah ini, jadi kurang lebih gitu Mas Dika, karena kita nggak menyadari hal itu. Ya, ya para ilmuwan sudah mengingatkan, tapi apalah daya ilmuwan. Ilmuwan itu seperti ulama yang hanya memberitahu. eh, Masyarakat atau pemerintah yang tentunya memiliki power untuk itu dan memiliki kekuatan untuk melakukan upaya-upaya yang maksimal, harusnya sudah menyadari dan melakukan action plan untuk itu ya, Mas Dika. Oke, baik Bapak. Mungkin beberapa poin yang bisa saya tangkap adalah jangankan untuk kita bisa concern ke sana ya Pak, untuk aware saja, untuk bisa menyadari bahwa sebenarnya ancamannya sebesar itu pun juga masih menjadi sebuah masalah yang perlu kita sadari ya Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, sebelum kita lebih jauh lagi, sebenarnya fenomena yang tadi dijelaskan oleh Bapak itu juga bisa disebut sebagai bencana hidroklimatologi ya Pak? Ya, Nah, ya itu istilah hidroklimatologi, hidrometeorologi. Jadi bencana keairan ya akibat dari perubahan dari iklim ya. Kalau klimatologi, iklim meteorologi juga perubahan tekanan, suhu yang ada di permukaan laut, di dalam laut, kemudian di permukaan bumi. Nah itu sama istilahnya, cuman kalau hidroklimatologi itu lebih panjang siklusnya. Kalau hidrometeorologi itu intinya adalah sebuah fenomena di mana perubahan kondisi jumlah air, volume air, intensitas air itu berubah ya, karena ada perubahan dari meteorologi dan geofisika yang ada di suatu daerah ya. Demikian Mas Dika. ya baik. Sebetulnya jika bisa disampaikan secara sederhana gitu Pak, sebetulnya hidroklimatologi atau meteorologi itu apa sih Pak, bagi masyarakat awam gitu, supaya kesadarannya juga bisa tumbuh dari pemahaman gitu Pak. Simpel gambaran simpelnya gini Mas Dika ya. Memang simpelnya gini, ketika kita kan pemanasan global terjadi akibat efek rumah kaca ya Mas Dika. Efek rumah kaca bukan karena rumah-rumah pada punya kaca, bukan ya. Jadi karena gas yang harusnya yang menyebabkan ozon itu di atas itu terbuka dan mengakibatkan sinar matahari yang harusnya bisa tersaring oleh ozon itu ya, lapisan atmosfer kita yang paling atas itu menimbulkan ada celah. Nah panasnya itulah yang masuk ke bumi sehingga cahayanya spektrumnya itu berada di bumi ini terus lebih lama dan tidak balik lagi. Nah karena itulah menimbulkan udara di bumi ini semakin panas. Udara mungkin panas ya, kemudian bayangkan Mas Dika, sama seperti ketika ibu-ibu masak panas, apa yang terjadi? Uap 1 derajat Celcius saja ketika terjadi peningkatan nih, itu akan menaikkan 6-7% kapasitas awan. Gimana kita yang kondisinya sudah di permukaan. Nah, ketika berada di permukaan yang berada di laut itu lebih lama lagi
panas, memanasi air laut, itu akhirnya terjadilah yang pemanasan yang berada yang sesungguhnya terjadi badai, kemudian hujan siklonik yang kemarin terjadi di Aceh, di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Itu yang fenomena yang eh, cukup mengagetkan para ahli di bidang meteorologi ini. Karena apa? Itu kemungkinan untuk terjadinya siklonik itu kecil, tapi ini terjadi karena panas yang itu menimbulkan efek di laut ya, dengan skup yang lebih rendah dan membentuk awan, dan akhirnya hujan yang sangat dahsyat. Nah, itu satu contoh bahwasanya hidrometeorologi itu dahsyatnya di situ. Nah, ini di sisi yang lain, karena ada siklus yang dia itu gede menimbulkan hujan, nanti pada masa satu tempat itu ada bagian yang kering. Nah, bagian yang kering ini nih, nanti dia akan siklus seperti itu. Jadi ada yang hujan yang deras, nanti pada bagian tertentu nanti ada satu tempat yang nggak ada hujan sama sekali. Nah, yang ini yang saya bilang, nanti ada kondisi di mana ya kemarau hujan yang deras, nanti nggak lama akan lagi nanti kekeringan yang cukup dahsyat ya. Demikian. Dan ini merubah segala sesuatu yang normal saja. Contohnya misalnya harusnya kan musim hujan itu November sampai Maret, itu udah April dan sebagainya. Nah, tapi kemudian bergeser hujannya jadi berubah. Hujannya lebih cepat, bahkan lebih panjang misalnya. Tapi nanti kalau ketika terjadi fenomena El Nino, kalau tadi La Nina itu bisa memperparah hujan, kalau misalnya El Nino itu akan memperparah kemarau. Datangnya kemarau misalnya lebih cepat dan lebih dahsyat. Nah, kurang lebih itu ya Mas Ena, itu gambaran ya, sebenarnya itu lebih tepat orang BMKG lah yang lebih menjelaskan lebih itu. Kalau saya melihat fenomena ini, bagaimana kita mengantisipasinya, Mas Dika. Kita lihat seperti itu ahli-ahli sudah berbicara ya seperti itu ya. Nah, sekarang kita gimana melihat ini? Gitu Mas Dika. Yang penting itu di situ ya. Karena apa? Karena namanya bencana itu ada 3 unsur. Ya, 3 unsur ya kan. Pertama itu adalah hazardnya, bahayanya. Ya, yang kedua itu adalah vulnerability, ketahanan. Yang ketiga itu adalah exposure. Kalau ya kita bencana itu ya itu tinggi ya, misalnya karena hujan yang deras, intensitas yang tinggi. Nah, kalau vulnerability-nya kita, daya tahan, kerentanan kita menghadapi bencana itu besar, no problem, aman kita, nggak ada bencana, ya kan? Tapi kenyataannya daya tahan kita, ya, daya dukung lingkungan, ya, menghadapi hujan yang deras, semakin kesini semakin menurun, ya. Daya dukung lingkungan kita, daya dukung alamnya kita menurun ya. Nah, kemudian infrastruktur juga nggak mendukung. Nggak mendukung. Ini ibarat ibarat tinju ya. Ini yang datang ini MMA kelas dunia, tapi kita masih menghadapi menganggap bahwasanya yang datang ini itu baru anak kecil, nggak siap. Berikutnya exposure masyarakat itu siap tidak? Masyarakat kita nggak siap dengan perekonomian yang yang terbatas. Mereka hidup di daerah bantaran sungai, kemudian berada di dalam lingkungan yang suam, kumuh dan sebagainya. Nah, ini kan semakin memperparah. Ditambah tata kota juga nggak mengatur itu. Akhirnya ya terjadi bencana. Nah, kalau
kondisi treat kita tadi itu kecil, hujan biasa-biasa saja, nggak ada bencana. Kalau lagi hujannya deras, tinggi, besar dan sebagainya, intensitas tinggi, kemudian hujannya juga tinggi ya, di atas 200 mm per hari ya, itu udah tinggi banget, apalagi dalam tempo 3 jam udah selesai dah. Ini. Tapi kalau misalnya daya tahan lingkungan kita kuat, ya green belt-nya oke, daerah resapannya banyak, no problem. Bahkan ini berkah. Karena hujan datang ibarat wah ini hujan dari langit, ini berkah. Tapi problemnya hujan datang ini kita nggak siap, lingkungan nggak siap, hancur semua. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi 3 hal ini yang sesungguhnya pemerintah harus siap, pemerintah, masyarakat dan pihak swasta juga. Kenapa nggak bikin sistem yang mengantisipasi itu? Kita sudah punya loh BNPB, BMKG dan sebagainya, badan-badan yang luar biasa itu mengingatkan, tapi actionnya kemana? Kita selalu paradigmanya salah nih Mas. Kembali ke tema judul tadi, kita fokus ke sana ya Mas Dika ya. Pak. Kita memiliki paradigma yang tidak tepat, ya kan? Banyak sekali paradigma kita yang harus, secara pandang kita terhadap bencana ini harusnya dirubah. Paradigma kita terhadap banjir, kekeringan itu sama tidak. Ya, paradigma kita terhadap bagaimana mengantisipasi. Kita selalu contoh paradigma yang kita kurang tepat. Kita selalu menjadikan kondisi kita itu gagap terhadap ketika terjadi bencana. Kaget, wah hujan deras, wah kaget. Harusnya kan nggak kaget. Kenapa? Karena kita berada di tempat resapan air, tinggal di resapan air. Kenapa kaget? Daerah yang dia yang harusnya daerah green belt udah berubah. Daerah Sukadanaham, daerah Kemiling dan sebagainya, itu saya dulu pernah desain RT RW ya melihat itu daerah green belt. Coba lihat di sana banyak pemukiman, ada nggak seperti itu? Resapan hilang. Nah, yang kayak gini nih, ini nggak punya master plan. Haruslah master plan ada, tapi nggak ada upaya penegakan. Nah, jadi pendekatannya itu selalu seperti itu, kaget. Akhirnya bikin acara podcast, bikin FGD, seminar, whatever, no action, NATO. Makanya kalau kepala PSKD sudah bertanya, Pak bicara, Pak Dokter Ibil, saya udah capek sebenarnya, tapi nggak apa-apa, ini waktu saya untuk bicara nggak apa-apa seperti itu, karena mengingatkan itu bukan sesuatu yang gampang ya Mas Dika. Nah gitu. Nah cara melihatnya, kemudian ketika mau melakukan, pikirannya selalu satu, hanya pendekatan struktural, itu pun struktural yang setengah-setengah hati. Karena tidak ada artinya, misalnya, drainasenya macet, banjir, ini drainasenya macet, sampah masyarakatnya numpuk, bersihin. Padahal kecepatan untuk kapasitasnya saya sudah nggak mampu. Mau digimanain lagi, itu nggak mampu. Yang ada malah keluar ke jalan, banjir lagi. Ya di samping desainnya yang mungkin tidak tepat, malah saya melihat itu loh, drainase sungai itu lebih tinggi dari jalan. Ya keluar airnya, harusnya kenampung. Nggak ada ceritanya itu air itu akan ada, kecuali tertutup rapat. Ini kan keluar, nggak mungkin dia tertutup. Nah, jadi pendekatannya struktur tapi nggak komprehensif. Harusnya pendekatannya lebih maksimum lagi, balance, non struktural dan sebagainya. Apa penegakan hukum? Apa ada yang berani? Kita bicara tentang sungai. Sungai itu adalah sumber daya air yang mengalir dahsyat. Manusia sejak zaman dulu itu hidup dekat sungai. Karena apa? Karena dia bisa langsung menikmati. Tapi sekarang sungai nggak jadi, terutama di Bandar Lampung.
Orang bilang, sungai di Lampung kecil, dia kan anak-anak sungai, cucungnya kali, jadi nggak bukan masalah. That's point. Karena memang dia kecil, dia itu nanti akan bertumbuh sesungguhnya sungai itu. Apabila catchment area, das itu berkembang. Nah, itu paradigma yang salah juga dalam melihat sumber daya air, melihat sungai. Sungai itu dianggap sebagai daerah tempat pembuangan. Pokoknya ngebuang apa-apa di sana. Buang kasur, buang sampah, buang lemari, buang kulkas. Ini kemudian sungai itu adalah sesuatu yang buruk, sehingga dia berada di belakang rumah, hingga buang air ke belakang rumah. Begitu. Bagaimana kita? Padahal sudah dari dulu orang bilang ada pembangunan konsepnya waterfront city, kota menghadap sungai. Begitu indahnya negara-negara yang bisa menjadikan paradigma sungai ini sebagai suatu sumber daya. Sumber daya ini ketika kita bicara resort di sumber, banyak negara-negara nggak punya sungai, bikin sungai. Bikin sungai karena pikir, kita punya sungai. Ada banyak negara nggak punya gunung, bikin gunung. Supaya apa? Menciptakan suasana yang harmoni antara manusia nggak bisa hidup yang lebih nyaman tanpa adanya itu. Nah, kita sudah punya, tapi paradigma kita salah. Ortofonsi pembangunan sungai, jadikan sungai-sungai itu menjadi indah. Gitu maksudnya. Jadi paradigma kita salahnya, sungai dikecilin, dijadikan di atas rumah, di pinggir bantaran, dikecilin, kemudian ditanggul. Ya, rusak semuanya. Nah, ini kalau udah rusak, bencana, dia tidak terjadi di daerah yang dilakukan kondisi normalisasi yang dipaksakan tadi dengan adanya tanggul di beberapa lokasi, bahkan dijadikan sekolah, universitas, rumah sakit. Karena ada kan banyak, Mas Dika bisa lihat itu dari 10-20 tahun lagi dulu udah ngingetin nih yang kayak gini nih bencana nih bakal. Nah, ternyata ya ada pembangunan yang tidak melihat sungai sebagai sebagai ikon. Sebenarnya ikon loh. Banyak negara yang menjadikan sungai itu ikon luar biasa. Kita ke sungai kecil. Iya, kecil karena kita kecil-kecilin. Ini namanya kardilisasi. Bonsaisasi, bikin bonsai. Kalau bonsai masih enak, indah. Kalau ini menimbulkan daya tahannya vulnerability-nya berkurang. Daya tahan sungai ini dia mampu menampung air, nggak ada, hilang. Nah, ini paradigma yang kayak gini, Mas Dika, harus kita benahi. Dan sesungguhnya Mas Dika, mungkin kita melanjut lagi ya, karena waktunya udah mepet ya Mas Dika ya. Saya punya dari kita kan bisa berkaca, Mas Dika, berkaca dari negara-negara lain yang melihat memiliki kesadaran, awareness. Kita ini perlu sadar dulu. Orang mau berubah karena sadar, betul? Ya. Dia sadar dia salah, maka dia akan berubah. Dia sadar ini tidak tepat, maka dia akan melakukan yang perubahan. Tapi kalau tidak sadar gimana? Pemimpinnya tidak sadar, kemudian masyarakat tidak sadar, ya kan? Ya, walaupun kita tidak bisa menyalahkan pemimpin 100%, oke, udah bagus Bunda Eva, oke, saya juga dukung dia. Tapi jangan one man show lah gitu. Kita kan harus bagi semuanya. Apa guna aparat, apa guna sistem, apa guna semua. Mereka itu bukannya tidak mampu, tinggal diberdayakan, diberikan capability dan kapasitas yang besar untuk itu. Masyarakat sudah lelah, arahnya kemana? Ya kan? Akademisi, ilmuwan juga bingung mau kemana. Kita udah ngingetin. Nah, duduk bersama dalam rangka apa? Dalam berpikir ini Kota Bandar Lampung mau apa? Jadi kita berkaca, hampir ada banyak beberapa negara, kota yang sebenarnya tipikalnya mirip dengan Bandar Lampung. Ya, tadinya luasnya coba kecil, tapi pertumbuhan penduduknya makin lama semakin meningkat. Itu menjadikan mereka berpikir
20-30 tahun yang lalu mereka sudah berpikir gimana namanya akan menghadapi perubahan. Karena ingat ya Mas Dika, ada pepatah tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu. Perubahan itu adalah sesuatu yang abadi, pasti berubah. Manusia bertambah, kebutuhan bertambah, energi bertambah, itu bertambah semua. Lah, antisipasinya gimana? Kita punya master plan yang sudah canggih nggak mengantisipasi semua tantangan-tantangan tersebut? Kita belum berpikir kalau menghadapi serangan rudal ya. Kita masih menghadapi bencana hidrometeorologi atau hidrometeorologi ini. Itu sudah siap tidak? Nah, kalau kita belum siap, ya kita punya sesuatu visi yang sama dong. Visi yang gimana kita? Visi yang membuat kita itu menjadi memanusiakan manusia. Nah, itu jelas dulu. Nih, Mas, saya ada dari dulu saya ada satu kagum dengan suatu kota, walaupun tidak menafikan beberapa kota-kota yang dimulai dari nol ya ada. Itu mulai dari persis kayak kita, yaitu menghadapi banjir yang nggak pernah hilang. Banjir terus-menerus, kumuh, asap, debu, kemacetan. Tuh, nama kotanya itu, Mas Dika tahu nggak nama kotanya? Apa Pak? Curitiba, namanya lucu ya, Curitiba. Nama kota ini Curitiba di Brazil. Itu luar biasa. Itu boleh di search gimana. Dan dia menjadi selama 25 tahun dari PBB dia mendapat 54 penghargaan. The Innovative City. Kota yang sangat inovatif. Dia bisa beradaptasi. Ada begini dia beradaptasi, ada bencana ini adaptasi. Covid kemarin adaptasinya canggih. Cak. Nah, ini pemerintahnya keren, masyarakatnya keren, swastanya keren. Saya boleh tampilkan, saya share sedikit ya, Mas. Gimana mereka melakukan ini ya. Mudah-mudahan masih ada filenya nih Mas Dika ya. Baik Pak. Oke, lihat nih Mas Dika. Kelihatan Mas Dika? Sudah terlihat Pak. Wah, ini lihat wajah kota Curitiba ya, perjalanan transformasinya. Kota kecil Mas Dika. Kota kecil dengan sekitar 300.000 penduduk. Struktur urban belum terencana dengan baik. Transportasi didominasi kendaraan pribadi. Mirip di kita. Kita itu keren kalau udah punya banyak mobil. Ya kan? Padahal nggak keren-keren amat. Ya kan? Berikutnya pertumbuhan penduduk. Ya, ini tahun 60, tradisional banget. Kalau boleh bilang kita masih tradisional, walaupun kita hidup di zaman modern, ya kan? Kemudian, nih di tahun 70 awal transformasi, 1 juta masalah mulai muncul, kemacetan, pencemaran, kesenjangan sosial mulai muncul. Ingat, adanya kejahatan sebagai itu karena adanya kesenjangan ini tadi, Mas. Ya karena apa? Ya orang bingung mau cari kerja, mau kerja apa? Ya kan jangan kita menyalahkan. Sosial politik mempengaruhi dipengaruhi juga oleh perencanaan kota yang tidak matang. Tahun 1980 mulai ada visi. Mereka punya visi. Pemerintah kota di bawah kepemimpinan James Lemmer memulai berbagai program inovatif, terutama transportasi dan tata ruang. Oke, kayak dijagonya Mr. Ibi Ilham Malik nih harusnya ya kan. Sistem BRT, kita BRT mana? Mati. Walaupun idenya bagus, ya kan. Kemudian mereka melakukan perombakan luar biasa untuk memobilisasi dan kualitas hidup warga. Apa aja? Jadi tata ruangnya dibagusin, perbanyak ruang kota, ya, kota hijau dan berkelanjutan. Investasi masuk. Kalau investasi masuk, kaya tuh warganya. Dan akhirnya di tahun 2010 nih, kota yang berkelanjutan inovatif secara global menjadi referensi dengan inovasi perkotaan berkelanjutan. Mereka terapkan IoT, mereka terapkan banyak hal, ya kan? Ya, seperti ini ya. Ini lihat ini kalau dilihat dari atas ke bawah ini macet. Ini berubah nih di bawah ini ya. Jadi bus-bus yang gede jalannya. Nah, kemudian ya kondisi bangunan. Oke, bangunan itu
mereka arahkan partikel. Kita ada nggak aturan membuat partikel, membatasi secara horizontal, bikin perumahan-perumahan yang kecil-kecil itu udah stop? Ada nggak ke sana? Nggak ada. Nah, kemudian ini, lihat, banyak daerah yang tangkapan-tangkapan airnya, sungai-sungainya oke, keren-keren, jadi pemandangan yang indah. Ikon kota juga bertambah, ya kan? Ini kota yang bukan metropolitan. Kalau metropolitan dalam beberapa buku kan itu jutaan ya, 5-6 juta penduduknya. Ini nggak nyampe 1 juta. Dan ini mereka, ya kan, sudah merubah semuanya. Ya. Tahun 74 sudah ada BRT. Banyak ikon dari masa ke masa. Ya. Bahkan ada masjid nih. Weh, tematik banget tahun 2020. Saya belum ke sana, Mas Dika. Tapi saya luar biasa kagum dengan hal ini ya, Mas Dika. Nah, ini kita punya visi nggak? Di mana kuncinya? Visi, ya kan gitu, Mas Dika. Ya kan? Ada nggak kita visi seperti itu? Nah, kalau kita punya visi ya kota, terutama lingkungan. Bagaimana dengan saya sebagai seorang ahli air? Oke, saya akan share sedikit bagaimana mereka melihat menghadapi perubahan global dulu ya, Mas Dika ya, paradigma mereka ya. Nah, ini kelihatan nggak, Mas Dika? Masih belum terlihat, Bapak. Oh. Oke, betul. Ya, jadi kondisi itu, Mas Dika, karena mereka memiliki perspektif yang sama ketika kesadaran udah tumbuh ya, Mas Dika. Nah, ini nggak muncul juga, Mas Dika. Ya deh. Ya oke lah. Kurang lebih kayak gitu tuh, Mas Dika. Maksud saya kondisi kita dalam ini mungkin ini udah baru muncul. Nah, ini Mas Dika ya, lihat kotanya hijau, men, indah nggak, Mas Dika? Nggak perlu warga ini stres, jadi udah hidup nyaman, pagi mau kerja aman nih. Bayangin nih koefisiennya gimana? 1 orang, Mas Dika, per penduduk itu memiliki, ya, dihitung 52 meter persegi untuk dia ruang hijau untuk dia. Banyak banget hijau semuanya. Ini hutan kota, taman, koridor hijau berfungsi menyerap karbon, ya kan, menurunkan suhu. Jadi kalau sekarang panas ya salahnya kita, salahnya semuanya, nggak bisa kita ini. Kalau udah begini, wah aman lah, kita akan tenang, bawaan kita kemerungsung, nggak sebentar-bentar rame, senggolan motor ribut, senggolan mobil ribut. Karena apa? Kemerungsung, panasan bawaannya. Nah, infrastrukturnya keren. Ini nih, jadi kota hijau. Cara mereka menghadapi perubahan iklim global, paradigmanya udah jelas. Hutan, kota hijau, infrastruktur berbasis alam. Kalau sekarang istilahnya itu NBS. Ya, Mas Dika, pernah dengar kata NBS? Natural Based Solution. Jadi alam itu sebagai solusi. Kita kembali. Nah, paradigma kita arahnya ke sana. Paradigma kita itu adalah beradaptasi, menjadikan bumi ini sesungguhnya ya bumi yang indah untuk kita. Kemudian manajemen air hujan dan banjir dimanajemenin mereka. Sistem drainasi berkelanjutan, resapan, biofori, wetland buatan, kolam retensi. Yang ada sungai yang disempit-sempit dilebarin, bangunan yang di sekitar bantaran sungai dihilangkan. Gimana kompensasinya? Diatur lebih baik. Kalau sudah sadar sama-sama, nggak ada yang nggak mungkin. Kemudian transportasi rendah emisi, ya kan? Ya artinya sudah semuanya listrik, minimal gas. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang ada
bencana apa ribut-ribut masalah apa energi ya, karena di Iran sana dan Amerika, Israel ya, kita nggak tenang saja, no problem, karena kita tidak bergantung energi kita dengan itu, kita dengan listrik misalnya atau gas kita banyak ya. Berikutnya, energi bersih dan efisiensinya tinggi. Energi bersih ini siap nggak kita menghadapi perubahan iklim global dengan energi ini? Kita malah mahal, akhirnya mau berpindah ke solar energi nggak berani. Bayangin 10 tahun nggak balik modal investasi kita. Itu kalau perorangan. Nah, nggak ada arah sana. Berikutnya nih, pengelolaan sampah dan ekonomi yang sirkular. Artinya apa? 3R-nya jalan. Ya, reuse, ya kan, recycle, dan sebagainya itu jalan. Jadi manfaat sampah seperti ini. Berikutnya sampah biologis kita jadi gas. Ada nggak arah sana? Masih tidak ini kita. Kemudian pertanian, perkebunan dan ketahanan pangan. Siap nggak Kota Benar Lampung udah nggak ada lagi tanaman padinya. Udah ngandalin dari daerah penyangga, dari Metro, Prinsip dan sebagainya. Kalau nih apa-apa kita lockdown, nggak ada masuk makanan dan sebagainya, siap. Tapi mau sampai di mana kita seperti itu? Oh, yang nggak bisa seperti itu Pak, karena kita interkoneksi. Oke lah, itu satu contoh. Ini kita mencontoh yang dia berpikir lengkap, komprehensif. Adaptasi gelombang panas. Ini gelombang panas nih gimana nih? Iya, udah aman mereka. Ada sedia air. Siap nggak nih pemerintah di pojok-pojok untuk menghadapi ini kekeringan ini? Besok. Dehidrasi, heat stroke. Saya pernah di waktu haji tahun kemarin itu tingginya 40 derajat tinggi suhunya. Melepuh ini kaki, kepala ini bung, itu bisa pingsan. Pecah pembuluh darah, meninggal. Jangan main-main. Makanya ini sudah ada dari Dinas Kesehatan untuk memperingatkan. Nih, besok kalau benar jadi Godzilla El Nino, nih tolong ini persiapan pemerintah. Udah siap nggak di pojok-pojok itu untuk air minum, untuk mengeringkan kepala ketika pejalan kaki yang mereka berjalan, pedagang dan sebagainya di pinggir jalan. Siap nggak? Kecamatan, desa sudah berpikir ke sana? Belum. Tata ruang tangguh iklim, air bersih dan kualitas sungai. Nih saya bilang kualitas sungai. Gimana kita mau menghadap sungai kalau sungai dijadikan tempat pembuangan sampah? Gimana kita mau menghadap sungai ketika limbah-limbah rumah tangga, limbah-limbah industri masuk ke sungai? Padahal ini sumber daya. Ya. Dan berikutnya edukasi, partisipasi masyarakat. Masyarakat juga semangat karena tahu ini efeknya ke kita. Nggak ada yang bermain di air keruh, tidak ada yang mengambil keuntungan dari segala hal ini. Semuanya kembali ke masyarakat. Pemerintah harus ngambil posisi yang untuk sebagai pionir. Kita sebagai akademisi, kita sebagai peneliti, ngingetin ini masalah akan besar kalau kita tidak tuntaskan masalah ini. Jadi begitu Mas Dika. Ya, jadi kita ke tema kita, paradigma kita harus tepat dan kita harus mengantisipasi. Banyak contoh, tapi nggak ada guna contoh kalau kita nggak mau berubah. Nggak ada guna ilmu pengetahuan, nggak ada guna Mr. Afrizal ngomong, PSKD ngomong, kalau nggak ada action. NATO, kita membuat kuburan massal untuk kita sendiri. Sampai sadis gitu? Yes. Betapa banyak negara-negara, bahkan suatu peradaban musnah. Saya kemarin menulis tentang neraca air, neraca air ini kaitannya dengan kondisi iklim. Ya, di Ethiopia, tepatnya di peradaban Makedonia ya. Berapa tahun sebelum Masehi, 100 tahun itu hilang. Ya, persis di Afrika ini hilang. Karena apa? Karena dia tidak memperhatikan neraca air, hujan yang datang tidak dia tampung,
dia eksplorasi dengan pertanian yang membutuhkan air sangat banyak. Kita padi itu butuh air banyak, ya, tanaman-tanaman yang butuh air banyak, dan itu tidak diantisipasi. Akhirnya apa yang keluar itu adalah garam, benar-benar garam yang akhirnya tumbuh, dan itu terjadi akhirnya punah peradaban itu. Sedih sekali Pak, ngeri. Wah, bukan ngeri-ngeri lagi. Kita berada di dalam kondisi yang harus benar-benar menyadari kita dalam bahaya. Kalau kita sudah sadar, ayo saling bahu-membahu. Peneliti ya seperti saya, kemudian PSKD yang menyuarakan, ya tidak henti-hentinya, dan pemerintah juga harus berpikir seperti itu tuh. Ya, kita tidak menginginkan apa-apa, kita menginginkan kebaikan, ya, karena kita bukan hidup untuk kita saat ini, tapi untuk generasi penerus. Saya punya anak, Mas Dika nanti berkeluarga, bagaimana nanti kondisinya panas-panasan kayak gini, keluar saja udah langsung males, gimana? Lingkungan menjadi kacau, banjir, kering, jadi tidak nyaman. Kita harus take action, ya, bukan no action, ya Mas Dika. Kurang lebih gitu Mas Dika. Jadi kalau saya bilang, paradigma kita harus berubah, dan kesadaran tumbuh dulu, paradigma berubah, baru kemudian action. Gitu Mas Dika. Oke, baik Bapak. Waduh, ini pembelajaran yang tentunya bermanfaat sekali untuk saya, Bapak, dan juga masyarakat serta pihak-pihak lainnya, Pak. Ya. Bahwasanya memang yang bisa saya tangkap adalah tentu banyak sekali paradigma yang memang kurang tepat di seluruh aspek di masyarakat, ya Pak, baik itu masyarakat ataupun pemerintah dan juga stakeholder yang lain. Seperti bahwa sungai itu bukan sebuah tempat pembuangan, namun sebenarnya itu sumber daya yang mungkin diberikan gratis oleh Tuhan gitu. Bagaimana nantinya kita bisa mengembangkan itu ya Pak? Betul. Harusnya kita malah bersyukur punya sungai, banyak sungai kecil-kecil jadi besarin, dibagusin. Jangan mau dikecil jadiin parit. Jadi padi ya udah. Bottleneck secara hidrolika itu semuanya menimbulkan bottleneck. Ketika bottleneck akan daerah yang tadinya ada banjir jadi banjir, itu karena kita menghadapi kondisi seperti itu. Sungai kita paradigma kita salah dan harus diperbaiki. Tapi kalau tidak disadari, mau sampai kapan? Ada biaya, semuanya bisa dilihat loh. Kita mau upaya, misalnya. Setelah itu tolong dihitung. Udah, peneliti ngitung, PSKD ngitung. Sekian miliar triliun. Ya kan? Misal kita ambil satu segmen, untuk kita benahi. Lihat angkanya segitu banyak. Aduh, nggak siap nih Pak Afrizal, Mas Dika, nggak siap. Dananya nggak ada. Nah, kita harusnya nggak stop di situ. Yes, poinnya di situ. Tapi kita lihat benefitnya apa. Apa nanti yang bisa kita lihat. Jangan salah loh, negara ya seperti curi tiba tadi itu bukan hal yang kaleng-kaleng, bukan hoax, itu fakta. Bahwasanya mereka siap. Ada banyak beberapa negara lain ya, kalau kita lihat ya, sumber daya alam yang terbatas itu contohnya nggak usah jauh dah, Singapura lah. Singapura itu apa yang dia punya? Kota kecil, mungkin seluas kota Bandar Lampung. Tapi dia menjadi kota metropolitan. Kenapa? Karena dia kalau yang ada dia kelola dengan maksimal, ya kan? Mindsetnya bagus. Bahkan ketika China yang saat ini menjadi negara superpower ya, itu melihat China itu menjadikan dia sebagai benchmark untuk melakukan perombakan besar-besarnya dengan luar biasa. 10-20 tahun itu jelas. Jadi kalau kita punya kesadaran itu, kemudian kita punya master plan yang kita jaga, ya, kita arahkan untuk terus kita kita maksimalkan, insya Allah, ya, targetkan misalnya bertahap, misalnya ruang terbuka hijau itu sekian persen dari jumlah dari luas ini. Kita mulai sekarang kurang 3% sekarang dari ruang terbuka hijaunya, ya. Mulai dari sungai.
karena kita punya perangkat undang-undang yaitu apa namanya sempadan sungai, ya kan? Mulai dari situ dan tidak dalam tebang pilih. Kalau mau tebang pilih ada kompensasi, itu saja. Kalau bicara tentang itu, jangan pihak masyarakat kecil, wah pinggir, tapi di bagian di kota yang mereka pengusaha enggak. Kalau mereka nggak mau, apa kompensasi? Itu udah disiapkan semuanya, nggak ada, ya kan? Sungai Chao Phraya di Thailand, ya kan? Dia mungkin yang pernah katakan, aduh asik banget, sungainya ya segede apa sungainya itu? Ya gede lah memang ya, mungkin seperti di Sungai Musi. Tapi indah banget, Asia ikonnya di situ keren banget, tempat orang sore malam sungainya dijadikan tempat wisata kuliner dengan kapal-kapal kuisin itu yang makan di situ. Masyarakat nyaman. Ketika menjadikan sungai itu, sungai kita kecil, nggak ada yang kecil, bisa diatur semuanya, ya gitu. Tapi yang penting mindsetnya kita, sumber daya alam kita, ya, yang alami kita lestarikan, yang belum ada kita maksimalkan. Karena natural based solution itu merupakan satu strategi yang yang saya katakan yang cukup brilian ya saat ini ya, dan bahkan untuk ke depan inovatif banget ya. Jadi kita bisa hadapi sebuah tantangan, itu akan ada terus, perubahan zaman akan ada terus, tapi ketika kita punya kerangka yang baik, itu kan menyesuaikan dengan cepat, ya kan? Kalau struktural banyak, saya bisa mengusulkan misalnya, buat aja MRT bawah tanah, bukan BRT, bawah tanah, sekalian dengan water canal, ya, kanal air bawah tanah itu, sama seperti di Singapura itu ada kanalnya. Jadi MRT di atasnya kereta, di bawahnya adalah tempat tampungan air. Ini biaya, semuanya biaya, tapi mana yang lebih murah? Tapi semuanya itu oke untuk mengurangi mengurangi kemacetan, ya kan? Mungkin kita sebagian, dulu ada sempat mengetahui, itu kita banyakin MRT ada ketika terjadi debat saya sedikit mengikuti itu dari Bunda Rehana ya. Jadi katanya kita akan buat MRT. Dia omongin, duitnya dari mana, Bu? Sebenarnya Bu, jangan duit dulu, visinya dulu. Ya kan, visinya dulu. Wow, kita lewat bawah tanah, ya kan? Kita kalau di Singapura di atas ada, di bawah ada. Ya, kemudian kalau ke Jepang itu di bawah itu, di jalan di atas itu sepi, kendaraan tuh sepi, orang nyaman bermain di taman, bawa hewan peliharaan, ya bukan hanya anjing, kucing, ya, burung juga disebut jalan-jalan loh, jalan-jalan, nah kan. Tapi produktif, kenapa? Karena mereka di bawah itu dengan MRT bawah tanahnya, subway-nya luar biasa. Jakarta sudah memulai, kita kejauhan, PAD kita kecil, selalu ke sana ya. Tapi saya hanya katakan, kenapa kita nggak berpikir dulu? Kita punya blueprint dulu dong. Kita punya master plan, blueprint, gambaran yang sama, perspektif yang sama, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, berkumpul bersama untuk membicarakan masa depan kota Bandar Lampung, coy. Bandar Lampung, namanya bandar itu, ya. Juragan harusnya, namanya bandar ya, nggak ada, harusnya paling keren, ya kan? Pokoknya nggak ada yang nggak mungkin, Mas Rika ya, kalau kita mau ya. Kita punya ini, terus sistem DPR kita, eksekutif, legislatif kita mengawal ini, ganti rejim, ganti pemerintahan, no problem, tapi kita punya impian yang jelas ya. Nah ini yang perlu direnungkan ya, tentunya dengan sebenarnya udah nggak waktu kita terbatas, kalau nggak kita selalu dalam keadaan seperti ini, nggak bangkit, kita akan nggak bangkit, akan semakin terpuruk kita ya, akan terpuruk.
Walaupun saya tidak pesimis ya, tidak pesimis ya, selalu ada kepemimpinan-kepemimpinan yang mungkin akan lahir ya, mungkin akan terwujud ya, mulai dari sekarang pun sudah terwujud. Kalau misalnya seruan-seruan dari para akademisi, para pemikir ya, para peneliti ya, yang buka-buka literasi kita banyak contoh, dan tidak mungkin itu bisa mungkin. Impossible, I'm possible, gitu Mas Dika. Oke, baik. Oke, kita Mas Dika ya. Baik Pak, tentu jadi pembelajaran dan juga pengetahuan yang sangat menarik ya Pak di pagi hari ini. Bahwasanya memang tentu yang perlu dilakukan oleh seluruh peran di masyarakat ya tentu kesadarannya ya Pak, terus juga dengan paradigma-paradigma yang sudah berkembang juga perlu ada perubahan. Bahwasanya memang natural base juga itu adalah menjadi hal yang baik, dan juga ketika sudah concern, walaupun terdapat kendala dari segi pembiayaan dan yang lainnya, tentu dari seluruh peran juga bahwa yang penting itu adalah visinya untuk bisa kita hidup dengan baik. Presidennya juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa ada kota-kota yang memang sebenarnya mampu loh dengan visi yang besar gitu. Dan juga harapannya walaupun mungkin ada sisi lelah untuk mengingatkan yang lainnya, tapi it's not impossible but it's always possible gitu ya Pak. Itu ini jadi pembicaraan yang menarik Bapak. Terima kasih untuk Pak Aprijal atas pengetahuannya, atas kemampuannya dan keilmuannya. Harapannya dari seluruh aspek, baik itu dari masyarakat, dari pemerintah, dari pihak swasta juga bisa tersadarkan, dan juga kita sama-sama bisa duduk bersama untuk punya visi yang besar. Kita bisa menjalani hidup dan menikmati hidup dengan lingkungan yang nyaman ya Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih kembali waktu dan juga kesempatannya. Saya akhiri untuk podcast pada pagi ini Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Dika dan juga sahabat PSKD. Ya, ini rumah lama saya sesungguhnya. Tapi tidak apa-apa, karena memang perjalanan itu tentunya ada hikmah di balik semuanya. Sukses terus ya, dan terus we are possible. Oke. Ya, saya juga mohon maaf kalau ada yang kurang tepat atau penyampaian saya yang terlalu berapi-api. Karena memang kita harus disadarkan bahwasanya kita dalam under threat ya, kita dalam ancaman. Sayang kalau kita sudah ditegur tapi tidak sadar ya. Tapi demikian kondisinya, kita harus terus berusaha, berikhtiar. Insya Allah semuanya akan menjadi lebih baik, lebih indah, dan lebih berkualitas di masa yang akan datang. Ya, demikian Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih banyak waktunya Bapak, kesempatannya. Oke.